agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Udah cukup? Ya, Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, saya akan sambut terlebih dahulu Bapak Ari Agung. Ari Agung Wahono ini latar belakangnya dia adalah seorang sarjana teknik industri tepatnya. Waktu masa kuliah saya tahu, dulunya Bapak Ibu, Pak Ari ini rambutnya bagus gondrong. Nah, saat ini saya kurang tahu karena apa, tapi yang jelas beliau nanti akan cerita. Tanpa panjang lebar Bapak Ibu, kita sambut orang luar biasa ini dan mereka adalah guru saya, dia juga adalah master saya dalam suatu bisnis ini, juga dia banyak memberi masukan-masukan tentang bagaimana kita menjalankan bisnis. Bapak Ari Agung, silakan waktu dan tempat, saya persilakan untuk Pak Ari Agung. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya dan terima kasih juga buat teman-teman di CryptoPeer atas kesempatannya. Saya bukan orang luar biasa teman-teman, saya orang biasa saja gitu ya, dan teman-teman punya komunitas yang luar biasa sebetulnya. Teman-teman beruntung banget ada di komunitas CryptoPeer karena ini komunitas, saya bisa bilang bahwa ini satu-satunya komunitas kripto di Indonesia yang menyelenggarakan edukasi secara benar gitu teman-teman. Nah, silakan teman-teman ikuti Zoom yang keren-keren banget setiap harinya yang diadakan oleh CryptoPeer. Teman-teman akan mendapatkan wawasan sebagai cryptopreneur nanti gitu ya. Nah, yuk kita mulai ya teman-teman. Malam hari ini saya mau sharing tentang satu topik, judulnya adalah cryptocurrency is a new normal gitu ya. Cryptocurrency is a new normal gitu ya. Is a new normal. Nah, sebelum saya mulai, Pak Wahyu, apakah suara dan gambar saya bisa diakses secara jelas? Jika jelas ya, oke ya, lancar jaya ya. Bisa. Oke, baik, jelas ya. Terima kasih. Oke, saya mau bahas tentang kategori normal dulu nih, teman-teman gitu ya. Apa sih yang dikategorikan sebagai kondisi normal gitu ya? Apa sih kondisi normal itu gitu? Ini kita mau bahas tentang apa nih? Kita mau bahas flow-nya dulu ya, teman-teman. Gini, saya mau bahas tentang peristiwa demi peristiwa dulu. Peristiwa yang pertama saya mau bahas tentang satu kondisi di mana kita mengirimkan informasi, kirim informasi. Kondisi normal pada saat kita mengirimkan informasi. Kondisi yang terjadi sebelum era internet. Sebelum internet diciptakan, sebelum ada internet. Teman-teman, sebelum ada era internet, sebelum ada internet nih, kira-kira kita kalau mau bertukar informasi, caranya gimana? Cara normalnya gimana? Kita nulis surat, bener nggak teman-teman? Ya, kita mau berbagi kabar, berbagi info dari kota ke kota, gitu ya. Itu kita pasti dengan tulis surat zaman dulu. Kalau teman-teman yang generasi Z mungkin nggak tahu surat itu apa ya, saya mohon maaf ya. Tapi kalau generasi tua pasti merasakan tuh, nulis surat cinta, nempel perangko, masukin ke bis surat gitu ya. Itu adalah kondisi normal saat itu. Kita menulis surat, lalu kita pergi ke kantor pos. Betul ya? Zaman itu. Di kantor pos kita melakukan kirim surat. Kita harus keluar rumah nih zaman dulu untuk berbagi informasi zaman dulu gitu ya, melakukan sebuah kegiatan kirim informasi. Kondisi ini adalah disebut kondisi normal di zaman itu. Betul ya teman-teman ya? Normal di zamannya gitu. Itulah yang bisa kita lakukan di zaman itu. Nah, akhirnya kita berganti ke era yang namanya era internet gitu ya. Masuk ke era internet. Di era internet, kalau kita mau berbagi informasi, apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan sekarang, kita nggak perlu keluar rumah. Kita tinggal tulis aja email, habis ada email, ada apa lagi? Ada BBM zaman dulu gitu ya. Habis ada BBM, sekarang keluar WhatsApp, ada Line, dan ada semua messenger yang kita bisa berbagi informasi secara cepat sekali gitu ya. Nah, di era internet, ini adalah new normal kita berbagi informasi gitu. Kondisi normal yang baru gitu. Ya kan, bener ya teman-teman. Teman-teman boleh nggak sekarang kalau misalnya kita mau berbagi informasi masih pakai nulis surat? Boleh, nggak ada yang ngelarang kan gitu ya. Cuman kok kayaknya jadul banget gitu ya. Nggak ada yang ngelarang gitu ya teman-teman. Tulis surat, lalu tempel perangko, nggak ada yang ngelarang gitu. Tapi agak tidak normal gitu di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu normalnya kita berbagi informasi adalah dengan cara pakai WA seperti itu gitu ya. Nah, itu satu kegiatan, teman-teman. Supaya teman-teman bisa tahu nih, apa sih yang namanya kondisi normal itu, gitu ya. Nah, ada peristiwa kedua. Peristiwa kedua apa? Peristiwa kedua adalah cara bertemu. Cara bertemu.
saya mau tunjukin cara bertemu, gitu ya, sebentar ya. Cara bertemu, oke. Nah, saya mau spesifikkan, saya pendekkan ke ini, gitu ya. Sebelum COVID, sebelum masa pandemi ini, gitu ya, sebelum masa corona, sebelum COVID ini. Kita kalau mau bertemu, gimana caranya, teman-teman? Kalau kita mau bertemu, kita harus keluar rumah, betul? Kita harus keluar rumah, kita buat janji dulu, gitu ya. Atau bahkan kita keluar kota, gitu ya. Keluar kota, keluar rumah, setelah itu kita baru tatap muka bertemu. Kita baru tatap muka bertemu. Gitu. Nah, inilah kondisi normal waktu itu. Itulah kondisi normal di waktu itu. Di waktu itu. Gitu. Nah, setelah COVID ini, cara kita bertemu gimana teman-teman sekarang? Gitu ya. Setelah COVID, gitu ya, saat COVID. Saat COVID, atau kita bilang mungkin nanti sesudah COVID deh gitu. Sesudah COVID, cara kita bertemu adalah dengan cara kayak sekarang nih, kita pakai Zoom, ya kan? Atau bagi teman-teman yang pakai Google Meet Up, itu kan ada ya, Google Meet Up. Lalu ada aplikasi-aplikasi yang lain, saya nggak tahu. Atau kita, dan lain-lain lah. Atau kita menyebutnya sekarang sebagai virtual meet up gitu. Kita bertemu secara virtual sekarang. Dan saat ini, kondisi kita tatap muka seperti ini, kita berbagi bersilaturahmi online ini disebut sebagai new normal gitu. Sebagai sesuatu yang biasa gitu teman-teman, gitu ya. Itu adalah new normal di zaman itu gitu ya. Jadi saya bisa bilang kondisi new normal adalah kondisi di mana ada kenormalan baru gitu. Kenormalan baru yang menggantikan kenormalan lama gitu. Kenormalan lama. Nah, mungkin teman-teman sekarang udah mulai kebayang nih yang namanya new normal itu seperti ini gitu ya. Kita udah biasa sekarang untuk meet up seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman yang perlu dicermati adalah begini. Setiap mau terjadi new normal, itu ada tanda-tandanya gitu. Selalu ada tanda-tandanya untuk kita mau masuk ke kondisi new normal berikutnya gitu ya. Nah, yang menyedihkan adalah pada saat banyak orang itu sering tertinggal gitu. Mereka sering tertinggal untuk masuk ke kondisi normal berikutnya. Banyak banget. Saya pribadi teman-teman, saya mau cerita satu hal ya. Saya pribadi sudah melakukan kegiatan ini, virtual meet up ini dari tahun 2017. Saya mau tunjukin sesuatu ke teman-teman deh. Saya ada satu screenshot gitu ya, WA saya ke teman saya. Nah, teman-teman lihat ya, ini tanggal berapa? September 2017. Ya, September 2017 ini saya udah buat janji sama teman saya melakukan Zoom seperti ini. September 2017, berarti 3 tahun yang lalu sebelum Zoom booming seperti ini. Saya bilang, kita Zoom Cloud aja yuk Om. Pernah Zoom Cloud nggak? Dia bilang, apa itu tahun 2017? Saya bilang ini segala macam gitu ya. 3 tahun yang lalu saya sudah prepare bahwa kondisi ini tuh pasti akan datang gitu. Kondisi di mana kita akan melakukan virtual meet up seperti ini gitu ya. Nah, terus sebelum era internet datang, kalau teman-teman lihat para penguasa internet itu udah bisa ngelihat dulu gitu. Dalam beberapa tahun yang akan datang, internet itu akan booming sekali. Dan itu ditangkap oleh si Jeff Bezos, Jack Ma. Teman-teman tahu nggak, Jack Ma itu memulai Alibabanya tahun 95. Tahun 95, coba teman-teman bayangin tahun 95 berpikir tentang internet. Bisa kebayang nggak di atas internet itu ada toko online? Kayaknya nggak kebayang ya, tapi mereka bisa kebayang dalam waktu beberapa saat ke depan, itu akan menjadi new normal gitu. Atau nggak usah tahun 95 deh, tahun 2000-an aja, kalau teman-teman dikasih tahu sama teman, nanti someday kita akan beli baju, itu nggak usah ke toko baju. Kita tinggal lihat aja di gambar-gambar, nanti kita bisa beli baju di sana. Itu pasti nggak normal sama sekali gitu. Kenapa? Karena kalau kita mau beli baju harus pakai kamar pas dulu gitu. Tapi toko online itu yang dulu sudah merintis gitu ya, sudah bisa ngelihat bahwa di beberapa tahun ke depan beli baju online tanpa ngepas itu adalah akan menjadi new normal gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah teman-teman mau nggak bisa melihat new normal berikutnya gitu? Kenapa? Karena orang-orang yang akhirnya bisa menjadi sukses hebat banget, sukses luar biasa itu, mereka tuh bisa memprediksi the next new normal. Apa sih kenormalan di masa yang akan datang itu gitu.
Nah, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya. Istri saya mana ya? Takutnya saya bohong nih, gitu ya. Mana ya? Sebentar, harusnya sih ada ya. Saya minta tolong istri saya untuk bercerita begini. Jadi tahun 2000 tahun 2000 tahun 2017 istri saya itu sini. Biar nanti dia mau share sebentar ya. Mungkin nggak hanya 2 menit saja gitu ya. Hai. Gitu. Silakan Bu. Ini perkenalkan, ini istri saya namanya Christabel. Iya. Cerita dong. Cerita gini. Saya tahun 2017, dari tahun 2017 saya tuh udah sering bilang, istri saya sering bilang ke saya gini, kok kamu kayaknya sombong banget sih nggak mau diajak ketemuan silaturahmi offline, ketemuan tatap muka sama teman kamu gitu. Nah, di tahun itu apa jawaban saya? Cerita dong. Ya, dulu tuh Ari susah banget diajakin ketemuan offline gitu. Jadi kalau diajakin untuk menyampaikan informasi, dia pasti ajakinnya ya udah ajakin Zoom aja gitu, ajakin online. Nah, di tahun-tahun itu tuh banyak banget yang ketika saya ajakin Zoom, itu mereka bilang, aduh kalau online gua nggak biasa gitu. Kalau online kayaknya nggak biasa nerima penjelasan lewat online, jadi nggak jelas gitu berasanya. Lebih enak ketemu deh gitu. Dan waktu itu Ari bilangnya gini, justru kita perlu membiasakan dia untuk biasa belajar secara online. Karena apa? Karena dunia itu nggak pernah akan mundur jadi offline. Ya. Dunia itu pasti akan maju lebih online, lebih digital gitu kan. Kalau orang nggak biasa belajar atau nerima informasi secara online dan nggak mulai mau belajar, nanti someday dia akan ketinggalan gitu. Karena nanti someday akan banyak banget informasi, kesempatan yang akan diberikannya secara online gitu. Jadi kalau orang nggak mulai belajar untuk menerima informasi secara online, bisa jadi ya dia akan ketinggalan gitu. Dan nanti kayak sekarang ya mungkin orang udah dipaksa mau nggak mau oleh keadaan gitu. Dan saya sih perhatiin yang udah biasa online itu transisinya lebih smooth ya dibandingin yang benar-benar baru akhirnya dipaksa karena baru akhirnya mau nggak mau belajar online gitu. Oke. Nah, perasaan kamu waktu saya bilang itu, waktu itu zaman itu belum ada Zoom, jarang banget orang yang Zoom, dan saya bilang itu perasaannya apa? Perasaannya kayak ya nggak enak memang ketemu online tuh kayak nggak ketemu gitu kan. Iya. Gitu. Cuma ya benar juga dipikir-pikir karena sekarang ya terbukti gitu. Banyak banget pembelajaran, workshop, seminar-seminar yang diadainnya online. Dan kalau kita masih kekeh maunya yang offline aja, ya mungkin kita udah kelewatan informasi banyak banget gitu. Dan biarpun katanya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, lebih baik ya kalau punya pilihan ya lebih baik nggak terlambat juga gitu. Oke. Thank you, Bu. Oke, thank you. Oke. Jadi istri saya itu salah satu saksi hidup 3 tahun yang lalu saya cerita kita akan menghadapi new normal yaitu virtual meetup gitu ya. Dan itu terjadi saat ini gitu ya. Beberapa teman saya juga saya bilang, aduh gue nggak biasa nih belajar online. Saya bilang kamu harus biasa karena someday kalau kamu nggak belajar secara online, baik meeting online, belajar online, kamu akan ketinggalan gitu. Bener-bener ketinggalan. Bukannya saya jadi nggak mau tatap muka secara offline, enggak sama sekali. Saya masih menghargai tatap muka secara offline, tapi teman-teman kita juga perlu bisa gitu ya untuk melakukan secara online gitu ya. Nah, apa yang maksud apa yang saya mau ceritakan dengan contoh itu? Begini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan setelah kita masuk masa corona ini gitu ya, ada kondisi new normal berikutnya. Kondisi new normal sekarang adalah kita bisa beraktivitas dari rumah. Aktivitas dari rumah. Ini adalah kondisi normal saat ini gitu. Dan mungkin setelah COVID ini akan tetap berlangsung kondisi ini karena kita sudah mulai terbiasa nih beraktivitas dari rumah gitu. Apa aja sih beraktivitas dari rumah itu? Saya membaginya dari beberapa bagian gitu. Yang pertama adalah kita melakukan make money from home gitu. Make money from home atau kita mau bisa dapetin duit dari rumah.
gitu ya. Terus kita juga apalagi sekarang gitu ya, kita melakukan meeting dari rumah atau meet up dari rumah. Meet up from home gitu ya. Lalu apalagi di sini, kita tuh bisa juga pesan makan dari rumah ya. Makan dari rumah gitu ya. Kalau ini mah biasa ya, masak di rumah gitu ya. Tapi restoran ya pesan makanlah ke rumah gitu. Dan lain-lainnya kan dari rumah. Kita udah mulai terbiasa nih untuk melakukan beraktivitas dari rumah. Nah, ini adalah kenormalan baru gitu ya. Nah, banyak teman-teman yang pada saat masuk masa transisi new normal ini gitu ya, terlockdown segala macam, mereka bingung. Aduh, gimana saya bisa, terutama yang ini nih, make money from home. Aduh, gimana ya, omset turun nih gitu. Aduh, gimana nih nggak bisa cerita. Aduh, gimana nih nggak bisa presentasi. Aduh, gimana nih segala macam. Sadari satu hal teman-teman, inilah new normal. Inilah kondisi normal berikutnya. Berhati-hatilah kalau teman-teman belum tahu caranya menghasilkan uang dari rumah di saat-saat ini. Hati-hati. Jangan-jangan teman-teman seperti kondisi kita sudah di era internet tapi masih berkirim surat. Mungkin itu kondisi orang-orang yang belum terbiasa. Gimana sih make money from home itu gitu? Kok saya penghasilannya drop karena saya nggak bisa kemana-mana? Hati-hati. Jangan sampai teman-teman tertinggal eranya gitu. Jangan sampai teman-teman ketinggalan new normal berikutnya. Gitu ya. Nah, yang mau saya bahas adalah begini teman-teman. Betul, sekarang kita perlu belajar bagaimana teman-teman bisa menghasilkan uang dari rumah. Ini kita perlu belajar zaman saat ini. Mungkin teman-teman sekarang baru belajar tentang Zoom gitu ya. Mungkin nanti kita perlu belajar lebih jauh lagi gimana sih closing CryptoPeer dari Zoom. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah bisa gitu ya. Saya senang sekali dengan hal itu gitu. Atau siapa di antara teman-teman yang datang CryptoPeer ini gitu ya, yang sudah join CryptoPeer, yang minggu ini saya bilangnya closing orang dari full online gitu ya. Saya kemarin baru closing orang online gitu, bener-bener online gitu melakukannya gitu. Siapa yang setiap minggu masih tetap closing gitu, memanfaatkan teknologi ke new normalan ini gitu. Jadi sebetulnya tidak ada alasan kalau teman-teman sekarang ada di rumah terus omsetnya turun gitu. Sebetulnya nggak ada alasan untuk itu kalau teman-teman mau mempelajari bagaimana kita bisa beraktivitas dari rumah. Bagaimana kita bisa make money from home, gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, oke Pak, saya mau belajar nih tentang make money from home. Tapi apa jenisnya? Yang paling penting adalah kalau teman-teman mau make money from home, yang paling penting adalah pilih industrinya. Pilih industri yang tepat, teman-teman. Kenapa? Karena di era sekarang nih, di ke-new normalan sekarang, di kenormalan yang baru, itu ada industri yang kita nyebutnya industri matahari terbenam gitu. Industrinya tuh udah sunset, udah mau habis industrinya. Kita perlu lihat, kita perlu pilih sebuah industri yang kita sebutnya sunrise. Sunrise itu adalah industri yang kayak matahari mau terbit itu loh teman-teman. Kebayang ya, matahari terbit, baru mau terbit, kurang lebih jam 5, setengah 6 itu matahari baru mau terbit. Industri apa itu? Salah satunya, harus diakui teman-teman dari semua data, industri ini adalah industri cryptocurrency. Industri cryptocurrency dan blockchain. Ini adalah industri yang matahari terbit loh teman-teman. Industri yang gila bakal booming banget setelah COVID ini, bahkan saat COVID ini, bahkan nanti sampai nanti. Buktinya apa? Baik, kalau teman-teman sudah terbiasa di cryptocurrency, teman-teman bisa buka yang namanya coinmarketcap.com. Oke, teman-teman buka namanya coinmarketcap.com. Coinmarketcap.com ini kumpulan dari cryptocurrency seluruh dunia. Itu ada semua di sini. Kalau teman-teman lihat, sekarang itu ada 5.432 cryptocurrency. Mungkin sebentar ya, saya refresh nih. Sebentar ya, teman-teman ya. Ini masih nge-refresh nih. Sekarang ada ini, kalau teman-teman lihat ada 5.472 cryptocurrency yang ada di seluruh dunia dan terdaftar gampangannya. Dan teman-teman tolong perhatikan angka ini. Ini angka perdagangan cryptocurrency dalam 24 jam. Dalam 24 jam perputaran uangnya berapa teman-teman? Ada yang bisa baca angka di sini? Nolnya banyak banget. Berapa?
angkanya di sini. Ini hanya 24 jam perdagangan cryptocurrency di seluruh dunia. Berapa angkanya? 2.607 triliun rupiah. Itu hanya 24 jam siklus perdagangannya, teman-teman. Saya nggak ngomong 1 bulan. Ini hanya 24 jam ada perputaran uang di industri cryptocurrency itu 2.600 triliun rupiah. 1 triliun itu 1.000 miliar, teman-teman. Jadi kalau 2.600 triliun, banyak banget. Kalau teman-teman pengen beli mobil Avanza, yang nilainya 2.600 triliun mau dibeliin mobil Avanza gitu ya, nilainya 200 juta, itu teman-teman bisa beli kurang lebih berapa? 200 juta mobil Avanza? 200 juta mobil Avanza. Bayangin ya, hanya dalam perputaran 24 jam. Apalagi data yang menarik. Industri cryptocurrency ini itu baru dimulai belum ada 10 tahun yang lalu, teman-teman. Belum ada 10 tahun yang lalu. Perdagangan cryptocurrency itu baru dimulai, mungkin baru ada exchanger. Indonesia aja, Indodax itu baru ada tahun 2014 kalau nggak salah. 2014-2015. Baru 6 tahun yang lalu. Atau anggaplah kita sebut 10 tahun yang lalu industri cryptocurrency ini dimulai. Tapi baru 10 tahun perputaran seluruh dunia, satu harinya mencapai 2.600 triliun. Pertanyaannya adalah kalau kita mau berbisnis. Pertanyaannya ya, teman-teman, kalau kita mau berbisnis. Dari 2.600 triliun perputaran per 24 jam. Triliun ya, T ini ya, dalam 24 jam. Anda mau ambil bagian berapa persen? Anda mau ambil bagian berapa persen dari industri tersebut? Dan industri ini baru berjalan berapa tahun? Anggaplah 10 tahun. Perjalanannya masih panjang sekali, teman-teman. Kenapa saya bilang perjalanannya masih panjang sekali? Mari kita lihat sama-sama. Pertama, regulasinya di Indonesia saja deh. Itu kripto aset itu baru diregulasi sebagai perdagangan komoditi itu 2019 kemarin. 2019 kemarin, berbeda dengan saham yang sudah dari tahun 70 atau 80 gitu. Ini baru tahun lalu loh. Mari kita lihat tanda tangannya ya, teman-teman. Tanda tangannya itu baru dilakukan tanggal 8 Februari 2019 yang lalu. Baru 1 tahun di Indonesia gitu. Apalagi? Mari kita lihat sama-sama. Cina. Ya, Cina teman-teman tahu ya. Cina, lihat tanggalnya, tanggal berapa? 27 April 2020. Baru tahun akhir bulan lalu, belum nyampe ya. Cina baru resmi meluncing service blockchain-nya untuk kebutuhan komersial. Baru 1 bulan yang lalu gitu. Baru 1 bulan yang lalu. Jadi kalau teman-teman bayangin, kalau teman-teman kayak di tahun 90-an, internet itu baru dibuka di publik gitu. Apa yang teman-teman lihat? Begitu internet baru dibuka di publik, setengah bulan yang lalu. Wah, kalau teman-teman lihat perputaran uang di internet sekarang, itu gila banget gitu teman-teman. Apalagi? Lagi-lagi dari Cina. Kalau teman-teman lihat ada berita ini ya di CNBC ini. Di CNBC, Dahlan Iskan terkejut Cina sudah punya uang digital sendiri. Mari kita lihat. Ini berita CNBC ya. Ini bukan blogspot atau apapun gitu ya. Anda bisa lihat di sini, era penggunaan uang digital, digital currency sebentar lagi resmi dimulai di Cina. Gitu ya. Saya perbesar ya. Resmi dimulai di Cina, gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, saya mau lihat di sini ya, kasih lihat di sini. Ini bahkan sudah ada teman-teman, bahkan sudah ada bocorannya, bentuknya seperti apa ya. Ini ada uang digitalnya gitu ya, bentuknya sudah ada seperti ini ya. Nanti ada bisa pencet bayar ya, walaupun saya nggak tahu artinya, ini ada scan dan bayar, ada ini artinya transfer, menerima pembayaran dan lain sebagainya. Kenapa kiblatnya ke Cina, teman-teman? Teman-teman kalau pernah Pak Andi pernah cerita ini dan menurut saya itu bagus banget ceritanya. Coba deh teman-teman baca ini. Menurut sejarah, mata uang fiat, mata uang yang kita pakai sekarang itu dimulai dari Cina. Dan Cina yang mengakhiri pula uang fiat itu dalam sejarahnya. Dan dia memulai dengan uang digitalnya baru. Dan ini kalau kita ikutin sejarah, dia sudah memulai, ini kayak lagu dangdut ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri ya. Gitu ya.
Tapi itulah yang terjadi gitu teman-teman, gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat mata uang digital Cina ini di backup oleh emas. Karena kalau dolar Amerika sudah lepas dari emas ya sejak 50 tahun yang lalu. Tapi mata uang Cina ini di backup juga oleh emas gitu ya. Dan ini benar-benar luar biasa loh teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat the new normal, the next new normal, teman-teman siap-siap menjadi orang kaya berikutnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sudah lihat nih sekarang bahwa cryptocurrency itu bakal jadi the next sunrise-nya gitu. Ini bakal jadi the new normalnya gitu. Kenapa sih cryptocurrency ini bakal jadi the new normal? Sederhana teman-teman. Jawabannya hanya sederhana sekali gitu. Sekarang orang udah mulai terbiasa untuk beraktivitas dari rumah. Sorry, kok nggak bisa ya? Orang udah mulai beraktivitas dari rumah. Orang udah mulai beraktivitas dari rumah. Kita persempit aja bisnis dari rumah deh. Gitu ya. Dan penunjang bisnis sekarang sudah banyak banget. Kita bisa meeting online pakai Zoom gitu ya. Kita sudah meeting segala macam, bisa meeting online dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisnis, pada saat deal bisnis, apalagi lintas negara, bisnis lintas negara, pembayarannya pakai apa? Kalau zaman dulu kita harus ke bank. Berarti kita kalau harus ke bank, kita bukan aktivitas dari rumah lagi dong gitu ya. Tapi cryptocurrency itu memungkinkan kita bisa membayar dari rumah saja itu pakai laptop handphone kita gitu. Jadi cryptocurrency itu memungkinkan banget kita melakukan pembayaran lintas negara yang kita bisa lakukan di rumah, aktivitas dari rumah. Jadi kita bisa bertukar informasi pakai internet enak banget, tapi untuk pembayaran kalau dulu kita deal bisnis kita harus ke bank gitu ya. Itu kenormalan lama gitu. Nah, tapi karena sekarang kita udah semua melakukan aktivitas di rumah gitu teman-teman, pada saat kita deal bisnis, kita mau bayarnya bisa pakai cryptocurrency dan itu juga bisa dilakukan dari handphone saja gitu. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya teman-teman, oke, bisnis kripto itu bakal jadi the next normal, the new sunrise-nya nih. Terus bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency? Itu pertanyaan yang cerdas menurut saya gitu teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang kenal cryptocurrency itu pertanyaannya gini, apa itu cryptocurrency, apa itu blockchain, apa itu ini, boleh sih ditanyakan ini, tapi coba deh teman-teman bertanya, pertanyaannya dirubah. Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency ini gitu. Cryptocurrency ini. Nah, pada saat teman-teman bertanyanya seperti ini, akan muncul tindakan-tindakan tuh. Gimana ya supaya saya bisa dapat untung dari cryptocurrency ini? Daripada mikirin gimana ya coding blockchain, aduh gimana ya caranya saya bisa buat cryptocurrency? Mungkin tidak semua orang bisa, tapi kalau teman-teman kayak berpikir begini, bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari internet gitu? Oh iya, saya dagang online aja nih. Saya nanti pasang status di WA, nanti ada orang yang tanya, produk saya laku, saya dapat duit gitu. Itu adalah cara bertanya menghasilkan jawaban kreatif gitu teman-teman. Bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari new normalan ini gitu teman-teman. Nah, teman-teman beruntung banget teman-teman ada di komunitas yang namanya CryptoPeer. Di CryptoPeer ini teman-teman langsung dikasih tahu jawaban dari pertanyaan ini. Bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency ini? Kalau teman-teman mengambil keuntungannya ini dalam masa awal nih, teman-teman bisa melipat gandakannya gila banget, gede banget gitu ya. Nanti teman-teman di CryptoPeer ini teman-teman akan diajarkan bagaimana cara nabung kripto, saya nyebutnya gitu ya. Saya buka yang baru aja deh gitu ya. Nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara CryptoPeer gitu ya. CryptoPeer. Di komunitas CryptoPeer ini nanti teman-teman akan diajarkan yang pertama bagaimana teman-teman bisa nabung kripto gitu ya. Apa sih menariknya nabung kripto ini? Wah, sudah ada Zoom yang keren-keren. Nanti ada Pak Andi, ada Pak Haji Juli, ada Pak Lukman. Wah, ada teman-teman Anda yang udah keren-keren ceritanya. Nanti teman-teman ikutin aja kelas-kelas Zoom mereka. Itu kelasnya berkelas banget gitu ya. Nanti teman-teman akan diajarin juga bagaimana melakukan deposito kripto gitu. Saya menyebutnya deposito kripto gitu ya. Ya, ini namanya kalau di kita namanya SSDA, Smart Saving Digital Asset. Kalau ini namanya staking gitu ya.
Lalu teman-teman nanti juga akan diajarin gimana caranya bertrading, ya, trading kripto. Wah, ini dari Kang Seto itu keren banget materinya. Jadi teman-teman bisa ikut, itu semua ada di CryptoPeer Zoom-nya, gitu ya. Ada trading kripto, gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Ada Pak Wahyu juga jago banget untuk trading kripto ini, gitu ya. Lalu yang keempat, teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan dari mengedukasi kripto. Dari edukasi kripto. Ini teman-teman mendapatkan semuanya nih, mendapatkan keuntungan dari sini. Kurang lebih adalah 4 hal ini yang teman-teman bisa dapatkan. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan keuntungan di cryptocurrency bersama CryptoPeer ini, gitu ya. Yang terakhir teman-teman, saya mau menyampaikan satu kalimat sederhana aja. 95% orang di dunia ini tuh terlambat untuk menyadari ke new normalan yang baru. Mereka telat banget untuk melihat situasi normal yang baru. Yuk, mari teman-teman. Mari kita sekarang ubah status hidup kita. Ubah status hidup kita. Dari yang saya sebut dari status biasanya cuman pengguna menjadi yang punya. Karena sebagian hidup kita berhenti cuman sebagai pengguna aja. Begitu WA masuk, kita cuma jadi pengguna WA. Tidak pernahkah terpikirkan kepada Anda yang punya WA gitu. Waktu Zoom ini ada, kita cuma jadi pengguna aja gitu. Tidak pernah terpikirkan kepada Anda, pernahkah Anda mikir, gimana kalau yang punya Zoom itu saya gitu. Waktu FB ada, kita cuma jadi pengguna Facebook aja. Kenapa kita nggak berpikir yang punya Facebook gitu? Tapi sekarang, teman-teman, bersama CryptoPeer dan NPC ini, CryptoPeer dan NPC, teman-teman tuh udah naik status loh. Menjadi yang punya. Apalagi teman-teman sudah melakukan yang namanya staking. Mohon nanti teman-teman dapatkan informasi ya, staking itu apa, deposito kripto deh. Gitu. Ini teman-teman sudah menjadi yang punya NPC gitu. Bukan sekedar pengguna NPC, tapi udah yang punya NPC. Kenapa? Karena dari deposito ini teman-teman mendapatkan passive income harian gitu. Teman-teman kayak punya sahamnya NPC lah, kurang lebih begitu. Gitu ya. Teman-teman udah naik status dari cuman sekedar pengguna, tapi menjadi yang punya. Gitu ya. Dan untuk itu teman-teman, karena kita yang punya nih gitu. Yuk mari bareng-bareng nih. Jadi cryptocurrency itu kepemilikannya itu adalah kepemilikan kita bersama gitu. Kebetulan aja kreatornya Mr. Edward. Kayaknya Mr. Edward ada nih. Mr. Edward itu cuma saluran untuk mengkreasikan NPC. Tapi yang punya NPC itu siapa? Kita, teman-teman. Kalau NPC naik, yang mendapatkan keuntungan siapa? Kita. Karena kita pemilik sahamnya gitu. Nah, kalau NPC booming luar biasa, yang merasakan keuntungan siapa? Kita juga. Karena kita yang punya, bukan sekedar pengguna gitu teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, yuk kalau kita bareng-bareng nih, kan eranya sekarang itu eranya kita sebut sebagai era Wikonomi. Wikonomi. Kita ya. Ekonomi bersama gitu. Wikonomi. Itu adalah era zaman sekarang, era berkolaborasi gitu ya. Karena kita bareng-bareng yang punya gitu ya. Yuk mari kita bareng-bareng naikin harga NPC bareng-bareng. Caranya adalah dengan cara yuk staking gitu. Kalau teman-teman ada dana berapa, staking kan gitu ya. Karena kita terlibat dalam wikonominya NPC ini. Kitalah yang punya NPC ini teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya tentang teknis staking, bagaimana nabung dan lain sebagainya, teman-teman coba deh tanyakan kepada orang yang mengundang bagaimana teknisnya seperti itu, gitu ya. Jadi yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah, yuk mari kita ubah status hidup kita dari sekedar pengguna menjadi yang punya. Karena pada saat kita semua yang punya, kita akan merasakan yang namanya kaya bersama, kita makmur bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Wahyu. Di sesi kali ini saya balikan lagi ke Pak Wahyu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kita buat applause dulu buat Pak Ari ya.
Baik Bapak Ibu, malam hari ini sangat luar biasa materinya. Bagaimana